Hai guys, welcome back. Kali ini aku pengen ngebahas topik tentang bahasa basi. Jadi jangan skip dulu. Emang kayak ngobrolin topik ini tuh nggak terlalu amat menyenangkan, tapi jujur bahasa basi itu penting banget. Buat kamu yang introvert, buat kamu yang menganggap aku tuh orangnya yang selalu suka to the point, ngapain harus bahasa basi. Tapi di dalam dunia kerja, bahasa basi itu sangat dibutuhkan, khususnya buat kamu yang mungkin kerja di perusahaan dan lain-lain. Kenapa? Karena dari bahasa basi itu akan membuka kita ke komunikasi yang lebih dalam lagi. Dan bahasa basi di dalam pekerjaan itu sangat penting karena membuat rekan kerja ataupun kayak teman kerja itu lebih nyaman ngobrol sama kita. Jadi kayak membangun hubungan antar manusia yang lebih baik lagi dengan cara bahasa basi. Emang jujur, aku juga tipikal orang yang males banget bahasa basi. You know what? Bahasa basi dengan cara kayak, hello, hari ini hujan ya gitu ya. Jadi dari perkataan itu, dari pertanyaan itu, rekan kerja ataupun lawan bicara kita itu bakalan kayak melanjutkan. Dan biasanya kalau misalkan kita yang baru-baru memulai bahasa basi, emang kita kayak uh, apa ya, kayak pro dan kontra itu di dalam diri sendiri. Kayak ngapain harus ditanyain gitu loh, orang juga tahu kalau hari ini hujan, orang lihat, orang datang hujan-hujan. Tapi dari komunikasi itu, dari ngobrolin hal yang tidak penting itu, orang biasanya lebih terbuka ke kita dan pada akhirnya kita nyaman untuk ngobrol sama dia. Dan kayak kerja sama tim juga itu dalam pekerjaan itu lebih enak. Nah, bahasa basi sendiri itu bukan tentang kayak ngomongin hal yang gak penting. Biasanya ya, basa-basi, dari kata basa-basi itu, small talk itu, biasanya muncul hubungan kayak jalin tentang bisnis, rekan bisnis, dan lain-lain dari basa-basi itu. Jadi kayak kita nggak ngebuang-buang waktu pada saat kita basa-basi, apalagi di dunia kerja, karena kita ngelatih diri kita untuk menjalin komunikasi yang lebih intens sama lawan bicara atau antar manusia. Dan biasanya ngobrolin hal yang tidak penting itu lama-lama membuat kita dengan lawan bicara kita itu kayak lebih akrab aja gitu. Dibanding kamu kayak ketemu sama seseorang terus kayak, karena kamu itu introvert, kalau kamu itu orangnya to the point dan gak mau basa-basi. Jujur di dalam ruangan itu kalau misalkan kamu cuma berdua terus gak ada basa-basi, itu bakalan kikuk banget. Jadi kayak orang itu bakalan tegang. Dan basa-basi itu juga yang bakalan mencairkan suasana. Terkadang kita kalau misalkan dalam dunia kerja yang terlalu serius gitu, nggak ada bercanda dan basa-basinya itu kayak kerjanya terasa lebih berat. But you know what? Kalau misalkan kamu bisa mengandalkan yang namanya basa-basi, small talk itu, dunia kerja itu terasa lebih ringan. Aku adalah tipikal orang yang malas banget basa-basi. Kayak menurut aku udah mending kerjain, karena ngobrol itu, ngomong itu kan butuh tenaga, itu lebih menghabiskan tenaga. Tapi aku juga enggak aware sama diri aku, enggak realize sama diri aku kalau misalkan basa-basi itu bakal ngebuat aku lebih enjoy lagi dengan teman kerja aku dan gak ada jarak sama teman kerja aku. Makanya kayak nanya hal-hal kecil itu penting. Jangan bilang bertanya hal-hal kecil itu gak penting. Kita meskipun ngomongin hal yang gak penting, perlahan bakal mencairkan suasana. Dan kamu harus belajar, buat kamu yang emang orangnya to the point ya, gak mau basa-basi karena menurut kamu itu buang-buang waktu. Kamu rugi banget kalau kamu kerja terus gak ada komunikasi sama sekali sama lawan bicara kamu ataupun tim kerja kamu. Karena dari small talk itu kita bakalan menjalin hubungan yang lebih erat lagi antar sama tim. Basa-basi itu nggak hanya berlaku dalam hubungan pekerjaan, di hubungan kayak misalkan percintaan, keluarga, dan lain-lain. Sadar nggak sadar, kita itu lebih kebanyakan small talk, kayak membicarakan hal yang tidak penting. Jujur, aku tipikal orang yang lebih kagum sama orang yang basa-basinya banyak dan menyenangkan. Karena kita sendiri tuh kayak enak ngobrol sama dia gitu, selalu pengen di dekat dia gitu. Kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang seperti itu, kayak dia kok jago banget ya, kayak
bertopeng banget ya, di depan baik, di belakang enggak, padahal dia pendiam. Itu bukan bertopeng, itu bukan fake, itu bukan menipu, tapi itu adalah skill komunikasi yang dia miliki dan kamu juga harus punya. Bukan berarti basa-basi itu harus bermuka dua dan membohongi diri sendiri, tapi kita lagi membangun sebuah sistem komunikasi antar manusia, dimana kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Selalu beranggapan basa-basi itu adalah hal yang sangat mubazir waktu gitu loh. Cobalah jadi orang yang menyenangkan. Emang di awalnya tuh sangat tidak enak buat kita sendiri, karena kayak mencari pembahasan buat orang yang emang sukanya to the point itu susah. Tapi yakin, percaya sama aku, trust me, ketika kamu mulai untuk membuka percakapan dengan orang bakalan merasa lebih aman, lebih nyaman di dekat kamu. Sharing, entahkah sharing percakapan, ilmu, dan lain-lain, pengalaman, itu gak ada ruginya. Itu juga gak bakal ngehabisin seluruh tenaga kamu, itu gak bakal ngebuang waktu kamu, itu bakal buat kamu lebih kayak deket lagi sama dia. Jangan selalu ngomong basa-basi itu kayak fake gitu, basa-basi itu kayak pura-pura gitu. No, it's a skill communication. Kamu harus memiliki skill komunikasi itu untuk segala bidang, entah pekerjaan, percintaan, keluarga, dalam hubungan apapun, komunikasi itu penting. Dan kayak sekedar say hello, gimana hari ini? Wah, hari ini kayak kelihatan mendung ya, mungkin malam turun hujan kali. Terus kamu beranggapan, ngapain aku harus nanya itu? Kan semua orang kan bisa lihat langit. Wah, enggak, tapi dari kamu mengucapkan itu, kamu bakalan bisa mengetahui cara pandang seseorang. Siapa tahu orang itu bakalan lebih ke, iya nih, mana aku ada rencana besok gitu. Misalkan kayak dia menjawab, aku besok ada rencana, apa hujannya sampai besok ya? Wah, rencana apa tuh? Nah, dari pembahasan cuma kayak, wah hari ini kayak mendung ya, mau hujan ya. Nah, udah lanjut, besok aku ada rencana ini gitu. Misalkan dia mau olahraga, mau main golf dan lain-lain, kalau kamu ikut boleh. Nah, dari situ biasanya ada aktivitas lain yang mengikut dari basa-basi itu. Jadi jangan selalu beranggapan basa-basi itu nggak penting. Basa-basi itu sangat penting untuk membuka percakapan satu sama lain. Karena orang itu suka untuk ngobrol, orang suka untuk ditanya, orang suka untuk sharing, orang suka bicara, orang suka didengar, dan orang suka kalau misalkan pertanyaan atau ditanya balik. Jadi orang itu suka adanya timbal balik gitu loh. Kalau misalkan kamu terlalu flat kayak kanebo kering gitu, kayak orang gak bakalan nyaman bergaul sama kamu. Percaya sama aku, small talk itu sangat penting. Jadi mungkin buat kamu yang pengen belajar yang namanya basa-basi, gak usah deh yang terlalu yang kayak lebay gimana, nanya kayak hari ini hujan ya, gimana ya cuaca hari ini, besok gimana ya, gimana. Gak usah terlalu lebay, kayak kamu cukup ngobrol ringan, mulai membuka pertanyaan, dan pada saat itu lawan bicara kamu bakalan ngerespon. Tapi small talk itu jangan berlebihan, jangan membuat orang risih sama kamu. Nah, gimana cara membedakan orangnya risih sama kamu dan orangnya nyaman? Kalau misalkan kamu terlalu lebay, terlalu over, orang bakalan ngejawabnya cuma kayak 1-2 kata. Berarti kamu udah ngeliat, wah orang ini mungkin lagi gak mood gimana, udah aku harus stop. Ataupun kayak, bukan berarti ngediamin dia ya, kayak cari jeda dulu untuk ngobrol lagi sama dia. Nah, kalau misalkan dia ngeresponnya lebih welcome dari kamu harus sambung. Ya emang melelahkan, basa-basi itu melelahkan, tapi dari basa-basi itu kita bisa membangun koneksi, membangun jaringan yang lebih kuat lagi gitu. Jadi basa-basi itu it's very important. Oke? Cukup itu dari aku hari ini guys. Aku gak terlalu banyak ngobrol hari ini, soalnya aku ada urusan sedikit. Bye bye.